latihan menanggung derita sementara. Dari buku Awal Ramadan karya Aina Faye. Ada sebuah kisah tentang satu keluarga menemukan harta karun sebuah patung emas nilai 24 karat. Semua orang terkagum-kagum dan bangga dengan keluarga ini. Maklum sebelum keluarga itu mendapatkan emas tersebut, keluarga ini terkenal sangat miskin. Jadi dengan penemuan itu seluruh keluarga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dalam sebuah kamar di rumah itu, seorang bapak sedang berteman seperti sedang memikirkan sesuatu. Ternyata sang bapak ini adalah kepala keluarga dan keluarga miskin ini. Tak lama kemudian, anak laki-lakinya mendekati sambil berkata, "Ayah, mengapa ayah sedih? Bukan karena keluarga kita akan berubah." Lihatlah patung emas yang telah ayah temukan buat kita. Sang ayah menatap anaknya. Ayah sedang memikirkan di mana 11 patung emas yang lainnya, katanya sambil masih tetap terlihat bingung. Apa yang saya inginkan sampaikan dalam cerita tersebut adalah bahwa dalam bulan puasa ini kita sedang dilatih untuk sementara waktu menanggung derita agar bisa bahagia selama-lamanya. Kecenderungan manusia adalah selalu ingin serba cepat, seperti ingin cepat kaya dan ingin cepat sukses. Kecenderungan buruk inilah sumber derita, karena fitnah manusia adalah makhluk yang bahagia dan penuh kebaikan. Dosa menurut saya adalah apa saja yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, akan tetapi dalam jangka panjang mengakibatkan kesengsaraan. Korupsi misalnya dalam jangka pendek membuat kita cepat kaya, namun setelahnya pintu penjara terbuka menunggu Anda. Pemakaian narkoba tampaknya sudah mengejala dalam pergaulan remaja. Narkoba membuat kita merasa nyaman saat tapi menderita selama-lamanya. Itulah yang disebut dosa, berbeda dari nilai luhur dalam ajaran Nabi. Ajaran dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk lebih baik menderita sementara tapi nantinya kita bahagia untuk selama-lamanya. Salah satu hadis Nabi berbunyi, kebajikan itu adalah budi pekerti yang luhur, sementara dosa adalah sesuatu yang terbetik dalam dadamu dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Jika dosa terus-menerus bertumpuk dalam hati, lama-kelamaan nurani kita berubah menjadi zulmani. Hati yang terang menjadi gelap, gulita. Pada saat hati kita gelap, pikiran kita menjadi negatif. Ucapan kita cenderung menyakiti orang lain. Perilaku kita sangat kasar. Kisah saja dalam puasa ini pun kita tidak mendapatkan momentum puasa sama sekali. Dalam Al-Quran, orang-orang yang menjadi zulmani, hatinya akan terkunci sehingga tidak bisa lagi mendengar seruan kebenaran sejati. Lihatlah bagaimana peringatan Tuhan dalam surat Al-Baqarah ayat 6-7. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah menguji hati dan pendengarannya mereka, dan peringatan mereka tutup dan bagi mereka siksa yang pasti. Secara maknawi, orang-orang yang kafir adalah mereka yang tidak mendapat cahaya ilahi sehingga mereka lebih mendengarkan baik suara negatif yang datang dari dalam diri mereka sendiri maupun ajakan setan. Kata kafir sendiri berasal dari kata kafara, artinya tertutup. Orang-orang yang hati telah tertutup tidak lagi mencari kebenaran sejati. Mereka hanya mengajar pembenaran. Jika kita hanya mengajar pembenaran, akan tiba masanya kita lelah dan putus asa. Sebaliknya, jika yang kita kejar adalah kebenaran, kita akan sukses baik dalam perjalanan ataupun kelak pada saat akhir tujuan kita. Sikap putus asa dan mudah menyerah adalah ciri orang yang tutup atau tak mendapatkan cahaya ilahi. Mari kita lihat bagaimana negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Norwegia justru menjadi negara yang masyarakatnya paling banyak melakukan bunuh diri. Sepertinya ada ketidakharmonisan antara apa yang diciptakan modernitas dengan manusia yang sendiri. Manusia modern yang gagal memiliki karakter dan bertolak belakang. Kendaraan yang ia pakai adalah Mercedes-Benz terbaru namun hatinya masih serasa naik bajai.
Makannya serba cepat dan siap saji, namun jiwanya seperti kerupuk dan oncom. Alat komunikasinya sangat canggih dan terbaru, namun mentalnya masih seperti anak bayi yang baru belajar bicara. Pengalamannya beragam, namun ia sendiri belum menemukan suatu petunjuk untuk menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam training saya sering mengajak peserta berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jernihkanlah pandangan pikiranku agar aku bisa melihat kebenaran bukan pembenaran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jernihkanlah pandangan hatiku agar aku bisa melihat kebenaran bukan pembenaran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jernihkanlah pandangan jiwaku agar aku bisa melihat kebenaran bukan pembenaran.